Jebolnya tanggul yang ada di sepanjang Sungai Krian di kawasan Ciremai Raya Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat jebol. Tingginya curah hujan membuat debit air meluap dan mengakibatkan banjir di sejumlah kelurahan dan kecamatan. Ayah! Mobil! Ayah, mobil! Ayah! Ayah, awas ayah! Mobil! Sakit! Derasnya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat membuat sebuah mobil hanyut terbawa arus. Ratusan rumah pun terendam banjir tingkat ketinggian yang bervariasi. Tak hanya rumah, beberapa fasilitas umum juga terendam banjir seperti kantor kecamatan dan kelurahan. Oke, Sutarja, Cirebon banjir, ya, Cirebon banjir. Oke, sebagian warga sudah mengungsi. Kondisi terparah di kawasan Perumnas Ciremai Raya Kalijaga, di mana ketinggian air hingga mencapai 1 meter. Sepanjang derajat Krian dan sampai ke Kesunean, banjirnya cukup tinggi dan kemudian debit airnya sudah melampaui tanggul yang ada di sepanjang sempadan sungai di kota Cirebon. Ini cukup berbahaya dan karena memang air sudah masuk warga. Kita lihat ke sana bahwa air sudah masuk ke rumah warga dan beberapa warga sudah kami evakuasi dan beberapa mengevakuasi diri karena memang ini sudah cukup berbahaya. Tanggul yang ada sudah tidak dapat menampung kembali debit air yang terjadi. Tercatat sejumlah kawasan seperti Kasepuhan, Derajat, Kesunean, dan Lemah Wungkuk direndam banjir kiriman. Banjir terjadi diduga karena tingginya curah hujan sehingga debit air Sungai Krian meluap. Luapan air menyebabkan tanggul di sepadan jalan jebol, hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Bandar Lampung membuat sejumlah wilayah terendam. 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Belas titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung terendam banjir usai hujan deras pada Jumat sore. Kondisi terparah ada di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Selatan. Bahkan di Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, seorang warga tewas tersengat listrik saat membantu evakuasi tetangganya. Sementara di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, seorang warga tewas setelah terseret arus sungai. Kita masih dalam pendataan lah. Tapi yang baru kita dapat terima laporan itu baru 2, karena tersengat sama kanyut yang sekarang lagi dicari oleh tim terkait. Ada Basarnas, ada PMI, ada BPBD, ada Damkar, semua sudah. Bencana banjir melanda sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu pagi. Tak hanya di Bangka Barat, banjir juga melanda kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Parit 3, Mentok, dan Kecamatan Jebus yang terdampak banjir pada Sabtu pagi. Akibat banjir hingga Sabtu siang sejumlah ruas jalan tidak bisa dilewati dan pasar Parit 3 terpaksa ditutup. Namun tak sedikit pengendara nekat menerobos banjir yang memiliki ketinggian rata-rata sepaha orang dewasa. Sejumlah titik di Kecamatan Parit 3 menjadi langganan banjir apabila hujan lebat terjadi. Oleh karena itu, warga meminta pemerintah mencari solusi untuk menanggulangi banjir tersebut. Ya mudah-mudahan pemerintah ya insya Allah kalau masalah banjirnya kemana sih solusinya kan, kita pedagang nih semua ngeluh nih. Ngeluh ya? Hanya boleh duit malah rugi nih. Ya enggak. Kalau banjir macam nih. Sementara itu di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ratusan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Pahilang. Banjir merendam 2 kecamatan.
Banjir terparah berada di Kelurahan Mandailing dan Kelurahan Persiakan dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Seluruh aktivitas warga pun terganggu akibat banjir yang melanda wilayah ini. Diketahui air mulai menggenangi rumah dan jalan sejak Jumat sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan meluap hingga Sabtu pagi. Banjir kali ini merupakan yang pertama di tahun 2025. Sungai Bahilang meluap akibat hujan di hulu dan hujan lebat yang mengguyur kota tebing tinggi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, dan tebing tinggi Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kembali mengevakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. 1 jasad korban berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur pada Sabtu sore. 1 jenazah pemirsa ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh, sehingga kini total sudah ada 8 jenazah yang telah dievakuasi petugas. Proses evakuasi terkendala area bangunan yang cukup luas dan banyaknya material bangunan yang mudah roboh sehingga membahayakan petugas. Pencarian korban akan dilanjutkan kembali setelah pembersihan bangunan selesai dilakukan. Adapun durasi pencarian korban ditargetkan dilakukan dalam sepekan. Kami menyusuri ini kolaborasi gabungan Sargab ya, didampingin oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, ya 3:30 atau jam 15.30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan 1 kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu, gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, di beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Dalam 1 lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan, kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan, jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu, kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung tadi sebagian terus, makanya dari pihak kepolisian, dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur.